Gak cuma warga Aceh aja, netizen pun jadi ikut emosi gara-gara ada kejadian di mana Rohingya membuang bantuan sembako ke laut sejak kedatangannya ditolak sama warga Aceh. Kayaknya mereka kurang puas karena terlalu sedikit katanya. Udah untung loh, masih dikasih tempat tinggal, dikasih makan. Ekonomi kami sendiri juga tidak memadai. Jadi kami hanya bisa membantu secara kemanusiaan dengan limit waktu sampai siang nanti. Apabila yang... Tapi pindahkanlah mereka segera kemana saja Pak. Apakah ke pulau yang masih kosong di Nusantara ini? Gak ada. Itu namanya bukan solusi Pak, tapi namanya nambah masalah. Nyomang Santuy People. Makan bersama Nyonya dan Mamang. Dan juga si Abu. Dua tapi mangkok in here, always in here. here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silahkan dicengklik. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Rada Santuy. Linknya ada di deskripsi. Baru opening sudah makan-makan jilat-jilat si Abu. Kerjanya teh nongkrong nyemil sama huhahihu si Abu mah ya. Nyo, today sesuai kemarin ada masukan di Super Test, Mama tadi ceki-ceki soal Rohingya loh. Kok emosi juga Mamang nontonnya ya. Mungkin Santuy People ada yang belum terupdate juga soal Rohingya ya, kita kasih ini ya Nyo. Meluncur. Dibuka dari ini dulu nih, mungkin yang nggak tahu gimana. Ada dari konten kreator by Pulsa si paling convert nih ya, yang sedikit menyimpulkan atau memberikan apa ya namanya? Bukan somasi sinopsis. Kita somasi mulu sinopsis soal case apa sih yang terjadi di yang Rohingya ini, ceki-ceki wow. Play. Apakah Rohingya memang terdapat di wilayah Aceh? Atau jangan-jangan ada yang ngolosin? Sejak tahun 1982, pemerintah Myanmar mengeluarkan kebijakan bahwa etnis Rohingya ini bukanlah ras nasional, yang akhirnya menjadikan mereka sebagai populasi stateless atau populasi tanpa kewarganegaraan. Dan dengan statusnya ini, mereka jadi kehilangan hak-hak dasar dan perlindungan, serta sangat rentan terhadap eksploitasi, pelecehan, dan kekerasan seksual. Tapi ada yang aneh gengs, setelah ditelusuri oleh salah seorang wartawan Aceh, rata-rata pengungsi Rohingya punya identitas dari UNHCR yang berbahasa Bangladesh. Mereka datang ke Aceh dengan membayar kapal milik warga Bangladesh buat bisa memasuki wilayah Indonesia tanpa prosedur dan izin resmi. Padahal, kita aja kalau mau masuk wilayah orang lain harus pakai data diri yang lengkap dan valid. Sedangkan di Aceh, Rohingya semudah itu masuk Indonesia. Pertanyaannya nih, kok bisa ya? TNI AL kecolongan sama kapalnya Rohingya, gak cuma warga Aceh aja. Netizen pun jadi ikut emosi gara-gara ada kejadian di mana Rohingya membuang bantuan sembako ke laut sejak kedatangannya ditolak sama warga Aceh. Lalu juga ada video di mana mereka menunjukkan ketidakpuasan sama porsi makanan yang diberikan di pengungsian Aceh. Kalau gini mah, kunjak gak sih? Meski warga Aceh udah mulai resah karena etnis Rohingya ini udah mulai menimbulkan gesekan di masyarakat dan melanggar norma-norma yang udah disepakati. Tapi UNHCR ini kekeh banget mau minta warga Aceh untuk menerima kedatangan pengungsi Rohingya selanjutnya. Gimana pendapat kalian gengs? Kira-kira kalian setuju atau enggak kalau Indonesia menerima para pengungsi Rohingya ini? Pertanyaanku cuma satu sih. Apa tuh? Apakah kapal dari Bangladesh itu bebas keluar masuk Indonesia? Bukan, dia dari Myanmar. Nah, Bangladesh itu adalah setelah dicek si UNHCR ini dan para pasukan Rohingya itu menggunakan bahasa Bangladesh gitu. Iya, tadi kan katanya kapalnya dari Bangladesh. Dia jadi etnis Rohingya ini dia bayar kapal dari Bangladesh buat dibawa ke Indonesia kan. Nah, pertanyaanku emang boleh keluar kapal Bangladesh itu keluar masuk Indonesia? Bukan dari Bangladesh ya, UNHCR-nya ini. Jadi kapalnya mau dari mana aja asal atas nama UNHCR ini kayak seakan-akan kok boleh gitu. Jadi yang kebetulan pada saat itu UNHCR menggunakan kapal Bangladesh gitu, di mana orang-orang Rohingya kok sepertinya berbahasa Bangladesh. Jadi tadi aku sempat baca sekilas ya, mohon maaf kalau salah. Awalnya tuh di Myanmar, kan dicek bukan bukan warga negara sana lah bukan ya. warga negara sana. Mulai dah dioper-oper. Dan terus aku tadi ngecek juga sempet sebelumnya ada di Malaysia dan ngelunjak juga. Jadi kayak ada konten kreator Malaysia yang kayak mengingatkan gitu ke Indonesia gitu. Hati-hati warga Indonesia gitu kayak begitulah. Nah sekarang lagi ngotot pengen masuk ke Aceh. Ada beberapa tiba-tiba udah dateng terus komplain soal makanan yang padahal tadi setangan dia loh nasinya. Banyak loh itu. Mana teh manusia atau apa? Kenapa sebanyak? Udah banyak itu masih kayak
Ini gimana kurang beli di restoran atau jangan ngungsi. Udah namanya ngungsi tapi kok request gitu. Iya. Ini sih menurut aku ya Mang ya, harusnya tuh dari pihak kalau memang mau di Indonesia gitu kan. Ya harusnya dari pihak UNHCR-nya itu kayak konfirmasi dulu nggak sih ke pemerintah Indonesia gimana gitu, kayak permisi kita mau ada ini gimana, kira-kira boleh enggak gitu nggak sih? Udah. Tapi kan aku di sini kalau di sini aku mendukung warga Aceh. Warga Acehnya sudah, kalau nggak salah ini Mama kalau salah sudah menerima awalnya tuh ngelunjak. Ya wajar dong warga Aceh menurutku seperti itu. Kalau lu udah gua terima di sini kok ngelunjak, wajar kalau mereka marah, dan netizen pun pada support ke warga Aceh. Iya. Nih, kita kasih next videonya dulu nih. Terus nih diposting sama Ali Nezad. Ali Hamzah. Hah? Iya, Ali Nezad namanya Ali Hamzah. Udah sampai lagi yang kedua kalinya katanya. Ciki wow. Play. Gawat, Aceh sedang tidak baik-baik saja guys. Lagi dan lagi pengungsi Rohingya kembali mendamparkan diri di Aceh. Ini namanya mendamparkan diri guys, bukan terdampar lagi karena ada orang yang sengaja melakukan ini. Tapi sorry dipotong. Itu balik lagi diduga si UNHCR ini ya kan atas apa ya namanya background itu. Pokoknya dia siapanya PBB gitu, nanti kita cek ya. Ya kok ngirimin terus gitu, tolonglah. Tadi aku sempat baca Mang, UNHCR itu bagian kayak organisasi gitu yang bertugas buat ngasih buat para pengungsi kayak tempat aman, terus hak-haknya itu semuanya difasilitasi sama dia gitu. Tapi tolonglah, kenapa harus Indonesia? Ntar dulu ini belum beres Indonesia di dalam masalahnya. Lanjut lagi. Masalahnya kan lucunya ya gitu. Kalau misalnya mau cari tempat aman ya cari yang di mana dan yang kayak sama-sama menyetujui kan. Kalau Aceh ya sudah menyetujui tapi ngelunjaknya itu yang bikin kesel gitu kan. Iya, akhirnya warga Acehnya, warga setempat tidak mau terima lagi. Ini kita lanjut lagi nih biar enak. Lanjut. Tapi dari kemarin gue bingung, ini polisi kelautan kerjanya apa? Jadi hari ini tanggal 2 Desember 2023 139 imigran Rohingya terdampar lagi di kota Sabang Aceh. Ini udah bener-bener terorganisir guys. Mereka udah tahu mereka harus terdampar di mana dan dibawa kemana. Saat ini ada ribuan warga Rohingya yang sudah tinggal di Aceh, dan jika pemerintah masih enggan turun tangan, saatnya warga Aceh turun tangan. Dan ada pun organisasi-organisasi yang membawa malapetaka ini adalah mereka guys. Mereka inilah yang mendesak negara kita untuk menerima pengungsi Rohingya. Kalian lihat nih, ini yang dikatakan Amnesty International Indonesia, jangan pulangkan pengungsi Rohingya ke negara asal, itu melanggar HAM. Dan salah satu pejabatnya adalah Usman Hamid. Usman Hamid, jangan bacot doang lu. Bukannya lu yang ngebacot, silahkan dibawa ke tempat saya jika pemerintah memang tidak mampu menampung. Salam. Sekarang juga paksa dia menerima pengungsi Rohingya ini. Ini yang namanya solusi. Kalau ada aja karyawan UNHCR dan juga Amnesty Indonesia ini 1000 orang, silahkan tiap orangnya menampung 1 orang Rohingya, ini selesai masalahnya. Dan tahu nggak kalian, mereka ini nggak bisa menerima kritik warga negara Indonesia, malah mereka maksa kita untuk menerima Rohingya. Dan tahu nggak kalian, ternyata selama ini kita dibohongi guys. Ternyata mereka ini warga Rohingya nggak semuanya Muslim. Mereka sengaja menggunakan embel-embel Muslim supaya kita bisa menerima mereka. Bahkan mereka ini nggak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Tapi Mang, menurut aku, apakah harusnya UNHCR itu kayak punya ini nggak sih, kayak ada uang kas atau apa gitu, kayak misalnya ngumpulin dana gitu, penggalangan dana kayak memang khusus untuk membantu orang-orang pengungsi gitu nggak sih harusnya? Nggak ngerti, aku job desk-nya apa aja tuh sebuah komisi tuh aku nggak ngerti, bingung. Sedangkan yang aku mau highlight ya, tadi dia ngomong kalau mulangin orang Rohingya ke daerah asalnya itu melanggar HAM. Lah terus lu maksa warga setempat buat nerima, itu apa nggak melanggar gitu? Ya tolonglah. Maksudnya ada apa sih? Bahkan sampai ini netizen tuh kayak sedikit menduga-duga apa ini part of transaksi. Karena ada selentingan lewat, bayar ke UNHCR tuh buat dikirimin tuh bayar kan. Tadi yang dia bilang tuh bukan. Jadi gimana? Dengan statement terdampar, tapi kok lu bisa milih terdamparnya di mana gitu, di negara yang kaya akan sumber daya, kok bisa seperti itu? Iya, dan ditambah lagi kayaknya kalau dari penyampaiannya si Mas Ali Hamzah ini, kayaknya tempatnya di situ-situ aja kan, udah 2 kali kan? Iya. Kayak ya udah di situ, jadi kayak kalau di sini bisa langsung di ini nih gitu, langsung didapat perhatian gitu. Betul, kan? Betul, segala pakai ini apa embel-embel ya tadi bisa kita dengar yang di terakhir kan, embel-embel agama segala macam. Tapi Nyo, menariknya buat netizen yang beberapa kayak ya harus kasih tempat tinggal dong, kasihan walaupun dia juga manusia. Anda kasih aja sendiri. Masalahnya nih. Kalau udah dibayain terus ngelunjak, emang masih mau?
sama ini. Mungkin netizen-netizen yang bilang kasihan dong segala macam, bisa langsung ngobrol gitu sama netizen-netizen yang kebetulan dari Aceh, yang kebetulan tempatnya nih tempat yang ditempatin sama pengungsi ini, biar bisa tanya langsung sama orang yang memang ngerasain di situ gimana sih orang Rohingya kayak di sana gitu. Kok ya bisa gitu kan, seenak-enaknya gitu. Ya tuh terima aja, kasihan nih. Tapi lu nggak nerima, lu harusnya mikir ini sampai terjadi pengusiran tuh pasti ada sebabnya. Nah sebabnya kan udah dijelasin tadi, karena rata-rata ngelunjak si orang pengungsinya ini gitu. Tolonglah. Jangan cuman bisanya nyuruh-nyuruh atau ngejudge orang yang wah ini kok kalian kayak gitu sih, nggak boleh tahu kayak gitu. Tapi ya tolong juga dipahami gitu gimana orang-orang tuh bisa bersikap kayak gitu karena apa? Nih kita kasih nextnya. Nih porsi nasi bungkus tidak sesuai, pengungsi merasa tidak kenyang. Porsi lambung Anda yang disesuaikan, anjir, ceki people. Play. Kenapa? What happened? Tidak cukup? Tidak cukup. Ini nasi sedikit? Hah? Terlalu sedikit. Kayaknya mereka kurang puas karena terlalu sedikit katanya. Udah untung loh, masih dikasih tempat tinggal, dikasih makan. Ini pertanyaanku, Mang. Iya. Ini mereka kesini bayar nggak sih buat makan, buat tempat tinggal? Nice. Dikasih. Nggak bayar kan? Nggak. Nih, di kita aja ya, di Indonesia aja ya, masih banyak loh yang gue mau makan ya. Iya. Kayak harus keringet banting tulang dulu biar makan itu. Ini gimana dikit? Itu bukan resto, Imron. Hey. Kecuali, iya aku tadi nanya, dia bayar nggak sih gitu? Kecuali dia bayar, terus ngerasa ini porsinya harusnya kurang dengan harga segini gitu kan? Ini mah udah gratis, sudah dikasih, ya harusnya tahu diri nggak sih? Tahu diri. Kalau udah memang dikasih gratis, ya udah syukurin aja. Namanya juga kan, wah gue lagi nggak ada tempat tinggal, nggak ada duit buat makan, ya udah syukur aja nih yang diterima gitu, makan aja. Why Rohingya, why? Nih ya harusnya gini ya, si pemerintah Indonesia tuh ya menurutku lah ya, ini mohon maaf kalau salah ya. Dia harusnya mikir, kenapa kok ya diusir dari Myanmar ya? Iya. Iya maksudnya kan mikir dulu, cari tahu dulu kenapa ya diusir dari Myanmar ya gitu kan. Myanmarnya yang bermasalah atau ininya nih, cari tahu dulu nih. Habis itu dia ke Malaysia nih, di Malaysia crash juga, diusir juga. Kenapa ya kok diusir dari Malaysia ya? Ya maksudnya tolonglah. Atau mungkin mereka semua tuh sama, Mang. Jadi kayak denial. Enggak, mereka nih yang rese, jadi yuk kita diusir gitu. Oh ya gitu. Jadi kayak enggak, gitu. Maksudku si pemerintah Indonesianya sebelum membuka tangan menerima, iya kan cross check dulu gitu. Iya. Ibaratnya jangan apa ya, jangan main sembarangan. Ayo terima begajulan gitu ya. Tolonglah. Nih, Mama mau kasih ke nextnya nih. Cus. Nih yo, ada sedikit VT dari TV berita di Malaysia dengan caption nih ya. Nih, pengungsi Rohingya di Malaysia makin ngelunjak. Indonesia mau kayak gini juga tah? Pertanyaannya. Ceki wow. Play. Etnik Rohingya tuntut hak kewarganegaraan. Hah? Gak salah. Sekumpulan pelarian etnik Rohingya mengadakan perhimpunan di sebuah kamp pelarian di Bangladesh untuk menuntut hak kewarganegaraan Myanmar. Perhimpunan diadakan ketika delegasi Majlis Keselamatan PBB UNSC mengunjungi kamp pelarian etnik Rohingya untuk melihat sendiri keadaan hidup mereka. Etnik Rohingya diisytiharkan bukan warga negara melalui Undang-Undang Kewarganegaraan Burma yang diperkenalkan pada 1982. Mereka dinafikan kebebasan bergerak dan akses kepada banyak perkhidmatan asas seperti penjagaan kesihatan dan pendidikan dan dianggap pendatang tanpa izin. Mau akses pendidikan, mau kesehatan, mau ke makmuran hidup, kerja. Bukan nuntut ke negara, kerja. Oke, kalau negara kasih ya bagus lah, makasih. Tapi kalau nggak itu ya kerja gitu. Tolonglah, siapa lagi kalau bukan diri sendiri yang diandalkan. Tolonglah.
Berarti ini sama ya Mang kasusnya sama ke Indonesia. Soalnya katanya tadi tanpa izin kalau nggak salah di terakhir ya. Nah, tanpa izin. Nah, pertanyaan kok bisa gitu ya? Itu dia. Berarti mungkin kayak gitu ya, kayak dia tadi datang aja dikasih makan udah nuntut. Iya ya. Kurang nih porsinya. Lambung Anda terlalu besar. Tolonglah kita kasih nextnya. Terus. Ninyo, ini yang bikin apa ya? Miris gitu. Warga sendiri kadang buat makan aja kerja keras jungkir balik, banting tulang gitu kan. Itu pun ya untuk kita lihat si people lah. Play. Viral di media sosial menu makanan yang diberikan untuk pengungsi Rohingya di Aceh. Tampak petugas menunjukkan menu snack tambahan untuk pengungsi anak berupa wafer. Petugas menyebut hal itu dilakukan untuk menunjang gizi pengungsi khususnya anak-anak. Kemudian video selanjutnya menunjukkan beberapa pengungsi pria yang tengah mengantri makanan yang terdiri dari sayur dan juga ayam goreng. Potret menu makanan tersebut pun menjadi perbincangan warganet, di mana kondisi masyarakat Indonesia yang masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan. Terlebih masih banyak anak yang mengalami stunting. Ini kok jadi salah kaprah, anak tetangga dikasih makan, anak sendiri kan masih banyak yang stunting. Ya Allah, sumpah aku pas lagi ngerasain ini kayak kesel banget, kesel. Tadi aku diem aja, aku luapin pas konten nih, kesel banget itu. Cuman mungkin ya gimana juga, jadi serba salah juga nggak sih, nggak mau ngasih tapi udah terlanjur di sini gitu. Ya kalau normalnya maaf nggak dulu, kita nggak terima dulu, yang di dalam juga masih belum banyak yang dikasih makan, ntar dulu ya itu. Kan kalau kayak gini ya wajar kalau apa ya, jealous gitu. Bener. Pak Bu, kita rakyatmu loh. Iya. Kita makan aja masih ya Allah ngemis-ngemis, ngais-ngais gitu kan. Ini ngangong-ngangong, tahu-tahu ayam goreng, ngangong-ngangong snack wafer untuk kebutuhan gizi. Gizinya dia bagus juga tidak. Aduh, tolonglah. Ini aja gemes banget. Di luar sumpah. sana bahkan ada yang makan nasi doang aja itu udah bersyukur banget ya. Sumpah. Aduh, sabar ya. Kita kasih next ya. Yes. Ninyo, kemarin ada pengungsi Rohingya yang kembali mendarat di Sabang tanggal 2 Desember 2023. Berarti ini ada 3 kloter udah? Kalau nggak salah ini yang kloter keduanya tuh ini deh, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya, coba lihat ceki wow. Play. Hari ini tanggal 2 Desember kembali pengungsi Rohingya terdampar di Sabang. Mereka terdiri atas anak-anak dan ibu-ibu. Untuk sementara mereka saat ini masih tetap bertahan di pinggir pantai sebelum dilakukan pemindahan oleh pemerintah setempat. Saat ini mereka sedang menunggu tindakan selanjutnya, menunggu dari pihak-pihak terkait apakah mereka segera dipindahkan atau tidak. Yang pasti masyarakat Sabang meminta agar mereka segera dipindahkan dari tempat mereka saat ini. Mereka diperkirakan berjumlah sekitar 100 lebih, tapi belum pasti, masih dalam proses perhitungan. Ini adalah kapal yang mereka tumpangi saat ini masih terdampar di tepi pantai di kawasan Sabang. Kapalnya bentuknya hampir mirip dengan kapal yang beberapa hari yang lalu mendarat di Sabang. Tapi aku di sini aku mau pro ke warga Sabang, warga Aceh gitu. Iya. Bukannya apa-apa gitu ya, tapi ya tolonglah, ntar dulu kita kita lagi mau bebenah dulu di dalam nih. Masih banyak PR yang belum dikerjain. Kita bukannya nggak mau, tapi belum bisa membantu ngerjain PR orang lain. Tolonglah, sebel banget. Aku nggak ngerti segimana nih, nggak kebayang nih emosinya warga Sabang di sana gitu kan. Ibaratnya tolonglah, kayak mungkin warga Sabang sendiri juga banyak yang dalam tanda kutip belum diperhatiin sama pemerintah gitu kan. Iya. Tolonglah. Udah udah baik gitu kan, dikasih makan gitu, dikasih ini, dikasih itu, terus ngelunjak, ya tuh pasti makin emosi. Tolonglah. Tapi aku terlalu banyak banget ya. Orang-orangnya maksudnya kayak ini satu kota nggak sih, kayaknya nggak nyampe satu kota sih, cuma satu banyak desa banget. Mungkin ini kan sekitar 100 sampai 1000 kan, yang 1000 banyak banget. Tapi menariknya ini di postingannya
Di postingan tentang Rohingya selalu ada kayak gini komen di akun UNHCR Indonesia dihapus katanya tuh. Jadi memang banyak yang komen netizen. Kan netizen powernya di sosmed dunia maya. Banyak yang nyerang akun UNHCR dihapus-hapusin. Ya Allah. Ketar-ketir kali ya, gimana nggak ngerti. Coba kita kasih next ya. Just. Ini untuk ada petugas UNHCR-nya, mohon maaf Mbak viral ya gitu kan. Ini diposting sama kreator TikTok Roro Child gitu kan. Enaknya petugas UNHCR ini jumlah pengungsi Rohingya tiba di Aceh mencapai 1.000 orang dengan 5 gelombang pelayaran Jeki people. Play. Sudah berapa kapal untuk bulan ini? Total bulan ini sudah 5 kapal ya, 3 di Kabupaten Pidi, 1 yang mendarat di Biren, ditambah 1 yang mendarat di Sabang hari ini. Dan dari total itu berapa jumlahnya berarti? Total yang tiba di Aceh mulai dari bulan lalu yang grup kecil di Kabupaten Biren sampai hari ini ada sekitar 900 orang atau mungkin 901 ya kalau kita data lebih detail lagi. Artinya kalau ditambah dengan yang hari ini tiba di Sabang lebih dari 1.000 ya? Ya, dipastikan lebih dari 1.000. Karena ini belum kita data detailnya berapa orang. Informasi awal dari masyarakat yang sudah dihitung 219 orang. Jadi kita akan data dulu hari ini untuk lebih dapat rincian dari populasi Rohingya yang tiba di Sabang. Ya, mungkin bisa sedikit disampaikan apa kendala? Ini banyak nganter-nganterin doang, gak tanggung jawab sumpah. Tapi worst case-nya aku tuh agak takut ya kalau sampai warga Sabang ini udah kelewat kesabaran. Takutnya ya terjadi sesuatu gitu. Tolong maksa banget, tolong maksa. Maksudnya kan gini, ya oke, mau bersikap baik itu boleh gitu kan. Cuman ya tolong disesuaikan sama kapasitas juga. Kecuali Indonesia tuh orangnya udah pada makmur semua, nggak ada yang kurang makan atau kayak gimana. Ya udah nggak apa-apa. Ini kan kondisinya kan nggak semuanya, itu masih banyak banget yang belum bisa makan hari ini, bahkan kayak gitu kan, sehari aja belum tentu makan, itu masih banyak di Indonesia. Ini malah mau sok-sok berbaik hati, oh di Indonesia aja mungkin gitu ya. Ini di pikiranku. Ini UNHCR-nya nih yang Y nih. Iya. Yang kan selaku sebagai apa namanya? Pendistribusi aja ya, pendistribusi. Harusnya mereka yang tanggung jawab kan, karena ya itu tugas mereka kalau dibaca di ini artikelnya. Job desk-nya gitu ya. Iya. Enak aja main lempar aja. Kita kasih ke next ya. Terus. Ninya. Mas tadi lagi siapa namanya? Ya itulah ya cek-cek ini. Ali tadi, Hamzah. Tapi pindahkanlah mereka segera kemana saja Pak. Apakah ke pulau yang masih kosong di Nusantara ini? Gak ada. Itu namanya bukan solusi Pak, tapi namanya nambah masalah. Gak ada tuh ngasih pulau, apalagi jual pulau ya. Lu tandain tuh orang jual pulau. Sejak kapan kalian tahu ini adalah rumah yang sudah disiapkan buat pengungsi Rohingya yang terletak di Bangladesh? Nah, pulangkan mereka ke situ semua. Rumah susun ini berasal dari penggalangan dana seluruh dunia dan menghabiskan 280 miliar dolar. Dan diproyeksikan rumah-rumah ini bisa menampung ratusan ribu warga Rohingya. Nih kalian lihat, lokasinya tuh di Bangladesh, diletakkan di suatu pulau namanya Basan Char. Kenapa nggak UNHCR Indonesia ini memulangkan mereka ke sini? Kenapa harus memaksa Indonesia untuk menerima mereka? Buat UNHCR Indonesia, emang boleh ngeblokir netizen Indonesia? Emang boleh ngapus komen? Kalau di akun UNHCR Indonesia kita nggak bisa bersuara, kalian bersuara di sini aja, masih kosong tuh guys. Nah kemudian kenapa harus kita tolak? Karena mereka ini berpotensi menjadi kelompok separatis di Indonesia. Saat WNI KB mereka kerjanya beranak terus. Nanti kalau jumlah mereka sudah ratusan ribu, ini seperti di Malaysia, mereka demo minta tanah. Kemudian apa? Bakal jadi kekerasan, negara kita nggak stabil. Nah terus ada pelanggaran HAM dicepuin tuh sama UNHCR. Terus seluruh dunia mengecam Indonesia. Dan negara kita pastinya bakal dikeluarkan dari Dewan HAM PBB. Dan satu lagi, Aceh ini termasuk salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Ngapain mereka dibebani lagi dengan Rohingya? UNHCR diduga sebagai dalang bertambahnya pengungsi Rohingya ke Indonesia. By the way, ini adalah video demonstrasi yang dilakukan ribuan pengungsi Rohingya di Malaysia tahun 2017. Secara bersamaan, pengungsi Rohingya baru-baru ini membuat masalah di negara kita. Pernah nggak sih kalian berpikiran kenapa pengungsi Rohingya ini makin bertambah di Indonesia? Ternyata ini dia penyebabnya. UNHCR desak Indonesia untuk terima. UNHCR kembali desak Indonesia. Berarti nggak cuma sekali nih untuk terima pengungsi Rohingya mendarat di Aceh. UNHCR ini memang agak-agak nih, bukannya nyari solusi malah menerima pengungsi. Kepala Perwakilan UNHCR di Indonesia, An Maiman, mengharapkan masyarakat Aceh tetap dapat membuka pintu bagi para pengungsi. Karena banyak di antara mereka merupakan anak-anak dan perempuan. Dengan embel-embel anak-anak dan perempuan, makanya bilangin tuh sama orang Rohingya, jangan kerjanya kawin aja. Udah tahu nggak ada tempat, terlontang-lantung
plankton di laut, tapi kerjanya kawin aja. Setelah ditampung, apa yang mereka lakukan? 7 imigran Rohingya hilang dari penampungan di Lok Sumawe. Jadi ceritanya setelah diusir dari Biren, mereka sampai tuh ke Sabang. Nah, sampai Sabang mereka dibawa ke Lok Sumawe. Sudah sampai Lok Sumawe, mereka melarikan diri. Kan makin lama makin repot, polisi tangkap sopir truk pembawa kabur 36 pengungsi Rohingya di Aceh Timur. Belum lagi video ini mereka ngeluh karena dikasih makan segini gitu, kayak mereka minta lebih gitu. Padahal ya banyak warga negara Indonesia kita ini masih banyak yang belum bisa makan nasi, khususnya di Indonesia Timur atau Jawa, makanya ubi gitu. Tapi ini ngeluh aja. Khusus kasus ini warga Malaysia sudah baik sama kita, mereka wanti-wanti kita. Jangan sampai seperti di Malaysia ini sudah jadi ribuan ngelunjak. Gimana UNHCR kenapa tutup kolom komentar? Itu loh, baiknya loh. Konten kreator TikTok di Malaysia tuh banyak banget yang kayak ngerimain Indonesia tuh hati-hati. Di sini udah kejadian kayak gitu. Jadi kalau yang aku tangkap nih dari mas-mas bewok ini ya, habit dari, mohon maaf ya, warga pengungsi Rohingya itu makan bobo ngemprut. Ya akhirnya berkembang biak banyak banget, di mana ya mungkin kepala keluarganya tidak mau bekerja. Iya. Kenapa tidak mau bekerja? Mau bilang begitu? Karena di Bangladesh sendiri sudah disiapkan, lu nggak usah repot-repot, udah ada hunian. At least lu buat menyambung hidup, kerja mas, kerja. Tapi aku mau nanya sama Mang. Apa tuh? Itu di Bangladesh itu berarti kayak pusatnya UNHCR dong? Enggak, kayaknya UNHCR tuh kan base anakannya PBB, bukan di Bangladesh. Cuman kan Rohingya itu secara darah Bangladesh. Jadi Bangladesh sudah mempersiapkan patungan tuh dari semua negara. Bangladesh ini patungan nih bikin nih hunian bikin. Iya kan udah ada ya kan? Iya tapi kan hariannya kerja. Kalau kata Umi kan kerja, jangan ngutang mulu gitu katanya. Ya mungkin dengan dia asupannya kurang, dia nggak bisa ngemprut. Tapi itu ya tolonglah, masa iya mau selamanya minta-minta ke keliling negara gitu buat makan gratis. Terus kerjanya nanti nambah anak lagi. Iya, jadi beban negara di mana ya yang menafkah ya salam, ini mah udah susah. Kasihan sumpah, aku pokoknya support ini aja warga Sabang. Tadinya aku pikir mereka ini ngungsi karena entah karena ada musibah apa. Kan biasanya rata-rata begitu kan. Ternyata pas setelah dijelasin tadi di Bangladesh dikasih hunian segala macam, terus nggak ditempatin, terus Mamang bilang karena mereka nggak kerja gitu kan. Astaga. Iya karena nggak ada ininya. Kalau untuk di sana hunian dapat ya iya, tapi daily life-nya gimana gitu untuk sehari-harinya gitu kan, nggak mungkin Bangladesh nggak subsidi terus. Ya kerjalah. Kerja mas, kerja, buka job street. Kerjaan. Kesel banget. Kasih nextnya. Nih yo. Ya. UNCHR Indonesia. Inilah wajah-wajah yang penuh keberanian dari para pemenang Asia Award ya, Asia Nansen Award apa ya, lewat gambar dan kata-kata penuh bla 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 bla. Nggak ngerti aku. Salim Khan, Rohingya Storyteller, pemenang UNHCR Nansen Award untuk Asia Pasifik Prepred. Tujuan saya adalah mendokumentasikan tentang tantangan yang kita hadapi, kita lu aja kali gua enggak gitu, dan menceritakan kisah-kisah yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Oke. Nih komennya menarik. XYPNSS, Ketua UNHCR Indonesia sendiri aja orang Rohingya anjir udah tetap Indo dari tahun 2015. Mohon maaf Pak Bu, Anda ketahuan. Jadi UNHCR Indonesia ya, cabangnya berarti kan cabang dari pusat kan? Iya. UNHCR cabang Indonesia. Itu ketuanya kalau menurut dari komen dari XPNCSPCSA ini, itu katanya orang Rohingya yang udah tetap di Indo, jadi warga negara Indo kali ya, naturalisasi kali kalau di bola mah ya, sejak tahun 2015. Pantesan kok yang ngotot. Dipikir netizen Indonesia nggak bisa kali nyari data ya. Macem-macem kalian. Nih kisah-kisah kami nih apalah itu, tolonglah. Maksudnya, jika Anda menginspirasi nih, Anda buka lapangan pekerjaan untuk warga Anda. Itu dia. Maksudnya kan ini kan dia kayak awards gitu. Berarti kan punya keahlian kan? Iya dong. Punya keahlian. Ya udah kerja aja di bidang ini kan, dia bisa bikin bisa pegang kamera nih, bisa jadi videographer atau fotografer. Ya udah kerja di bidangnya, setidaknya dapat pemasukan buat makan gitu. Jangan gimana sih? Nih. Ada pada kamu emosi. Baca komen dari Masa Bodoh.
Udah ketebak, UNHCR pasti ada orang Rohingya, terus mereka yang bakalan memperjuangkan saudara-saudaranya masuk ke Indo. Tutup UNHCR, penjajah berkedok kemanusiaan. Asli. Tolonglah, daripada award-award babi emosi. Tadi Mang, aku sempat baca di artikel. Jadi ini tuh kayak ada dugaan, jadi kayak penyelundupan skala besar. Ya bisa dibilang begitu. Tapi kan balik lagi, baru dugaan gitu, nggak enak. Nanti tinggal nunggu prosesnya. Tapi ada juga statement dari Bapak Polisi nih meluncur. Ninyo, sindikat pembawa pengungsi Rohingya harus ditangkap nih. Ada Polri minta aparat penegak hukum daerah harus tegas terkait masuknya warga Rohingya gitu dong, atau ciki-ciki wow. Hilang niatnya gitu loh. Karena apa? Kapal besar dari Sri Lanka sampai di laut kita nurunin pengungsi, habis itu balik begitu saja, itu nggak boleh. Kapal besar itu harus dipidanakan. Anda kapal besar, Anda bukan travel ya, Anda bukan angkot, Anda bukan bus, tolonglah. Iya, dan lagi tunggu sebentar Mang, dan lagi kan itu tuh setauku kapal keluar masuk itu harus ada izinnya loh. Ya itu balik lagi UNHCR nih bos, UNHCR gitu. Kayak ini kayak ya udah gitu aja gitu. Kita lanjut lagi. Lanjut. Melanggar undang-undang perairan ya, melanggar tindak pidana penjualan orang mungkin dan lain sebagainya. Jadi Perpres yang 125 yang cukup baik ini kata kita ini ya itu harus kita imbangi dengan Gakum. Nah, kebetulan saya dari Mabes ini mengimbau kepada aparat wilayah ini penegakan hukumnya harus tegas. Jangan kapal sudah nurin penumpang suruh balik. Nah, ini kan saya justru ini loh, kenapa disuruh balik? Jadi kapal yang bawa itu harus diperiksa supaya apa? Proses sindikasi ini tidak ada tindak pidana penjualan orang itu tidak ada. Tolong ini nanti aparat penegak hukum ya, koordinasi dengan Lanal, koordinasi dengan ini, sehingga apa? Para pengungsi ini bisa dijadikan objek, dijadikan bisnis oleh para sindikat ini ya. Dituntaskan para sindikat ini secara tegas ya, proses tangkap ya yang mencari bisnis dengan cara membawa mengungsi ke beberapa daerah ini. Oke, selanjutnya kita ke Blangado, Jenderal, izin. Pak Sekda sudah menunggu. Oke, siap. Sekda. Ini jatuhnya jadi kayak salah kaprah ya Mang ya. Yang mana? Kan begitu kapalnya bawa apa namanya pengungsi, kayak udah pulang sana, mungkin kayak diusir gitu kan. Enggak. Tapi itu yang diduga sindikat tadi gitu. Jadi si yang nyuruh pulangnya itu diduga terlibat juga, yang harusnya tuh enggak gitu. Harusnya lu tahan, jangan biarin kabur nih kapal gitu kan. Makanya tadi Bapak Polisi bilang jangan begitu, harusnya tahan gitu. Makanya kita harus ungkap sindikat. Ada kong kali kong. Mungkin promonya di sana yuk flash sale 12 nih, mau 12 bayar 10 juta bisa makan dan tinggal selamanya gratis gitu kali ya. Apa kayak gimana? Karena jatuhnya bayar mereka loh. Jatuhnya kayak ini ya Mang ya, disuruh pulang nanti bisa bawa yang lain lagi nih gitu. Ya kan jadinya kan. Yang harusnya tuh ditahan, kalau mungkin tenggelamkan kalau kata bahasa Bu Susi mah. Karena tiap apa namanya, di mana langit junjung apa namanya? Di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Masuk Indonesia permisi dulu, assalamualaikum, permisi, mohon izin gitu, ngobrol, nggak sekonyong-konyong datang. Apa tuh udah kapal, dipikir mungkin kita mikirnya kapal One Piece gitu kan ya. Dari apa ya, maksudnya tiba-tiba sekonyong-konyong bawa segitu banyak. Emosi aku mah. Tapi masih banyak nih, tenang, tahan emosinya meluncur. Nih ada yang berhasil merekam kapal dari dekat nih saat yang kemarin datang nih ya. Ciki-ciki wow. Play. Ini adalah kapal Rohingya yang terdampar di pantai Sabang, tidak jauh dari kota Sabang. Kapalnya bentuknya sama dengan kapal-kapal yang kemarin ya. Dia terdampar di daerah yang berkarang, tidak jauh dari kota Sabang. Ini kapalnya hampir mirip dengan kapal-kapal terdahulu yang sudah mendarat di Aceh. Ini mendaratnya di Sabang pukul 2 pagi tanggal 2 Desember
2023. Saat ini para pengungsi masih ditampung di darat, belum tahu mau dibawa kemana karena belum ada keputusan dari pemerintah setempat akan dikemanakan mereka. Ini lokasinya tidak jauh dari lokasi kapal yang terdampar pertama. Ada sekitar 150 lebih para pengungsi yang naik di kapal ini dan mereka berlabuh di Sabang saat ini. Informasi terakhir ada beberapa kapal lagi yang masih mengarungi lautan dan kemungkinan akan mendarat di Aceh, cuman belum tahu di mana. Mudah-mudahan nanti bisa terdeteksi di mana mereka akan mendarat. Ini adalah ini jatuhnya kayak ini ya, kalau aku menggambarkan ya Mang ya, kayak ada yang di Indonesia ada fever card nih kesini nih gitu, tinggal ikutin aja fever cardnya gitu. Terdampar kok kayak abis di Sherlock, lokasinya sama. Bisa begitu terdampar loh, terdampar gitu kan mindset tuh kayak wah kita terombang ambing lautan, wah ada daratan di mana itu gitu. Di situ-situ juga. Salah. Sudah terencana tolonglah. Ya gimana tuh nggak ngerti. Nah yang terdampar ini katanya di hari ini atau di gimana nanti kita lihat videonya, itu udah mulai mendirikan tenda. Tinggal paksa katanya, memaksa, meluncur. Nih 5 jam yang lalu ya, hari kedua Rohingya mendirikan tenda di pantai Sabang. Kemungkinan pengungsi Rohingya akan bertahan di Sabang. Pemerintah menunggu arahan dari UN. Ngapain lu UN? Aja sebel banget. Kan Indonesia yang punya keputusan ya harusnya ya. Kenapa jadi kayak nunggu? Oh ini nunggu nih UNHCR tinggal ngomong apa? Jadi kayak kita yang ngikut nggak sih? Kayak ketakutan dikeluarin dari PBB bagaimana? Kita lihat ceki-ceki wow. Play. Udah dibuat tenda segala macam. Aduh, yang maunya orang ini harus didorong lagi ke laut. Sampai saat ini hari kedua orang Rohingya di kota Sabang masih berada di kota Sabang, belum bisa digeserkan ke laut lagi. Pihak pemerintah menjelaskan lagi menunggu arahan dari UNHCR. Di sana tuh udah dibangun tempat-tempat kamar mandi lah kita bilang guys ya. Tandon air pun sudah tersedia. Kemungkinan akan lama ini guys. Sangat-sangat memprihatinkan bagi masyarakat Aceh khususnya kota Sabang guys. Iya. Tulis komentar kalian ataupun tanggapan kalian di kolom komentar guys ya. Jika kalian ada kemudahan untuk memberikan gift, tolong di-giftkan di kolom komentar. Hitung-hitung buat beli paket. Nih, kan kasihan ke warga Sabangnya sumpah aku. Iya, dan lagi nih di Indonesia di pelosok-pelosok itu masih banyak juga loh yang butuh air gitu kan. Ini dengan butuh makan, butuh tempat tinggal. Dengan gampangnya datang terus minta bikin ini bikin itu, minta makan ke tempat tinggal. Enak aja. Mungkin nih ya warga Sabangnya sendiri aja kayak buat makan tuh gue masih berjuang gitu, rajin kerja gitu kan. Ini tiba-tiba datang sekonyong-konyong, tolonglah. Bukan yang nggak punya belas kasihan, bukan, tapi ya tolonglah kalau anak sendiri masih lapar ya janganlah ngasih makan anak tetangga gitu. Tolonglah. Ini kalau kayak gini nih jangan sampai netizen ngamuk nih digeruduk semua sosmednya, lu hapus-hapusin tuh PR banget ya kan. Kalau misalkan 20.000 komen, hapus-hapusin dulu komennya, lama-lama di lock komen. Nah ketahuan dah jeleknya kalau di lock komen. Tolonglah, tolonglah. Kita kasih nextnya. Ninyo, ada pernyataan penolakan Rohingya dari warga Sabang nih. Ceki-ceki people. Pernyataan keras kami sampaikan bahwasanya kami selaku warga Imlay menyatakan kami tidak menolak keras atas kedatangan pengungsi Rohingya. Secara kemanusiaan kami akan membantu semampu kami untuk memberikan berupa bantuan seadanya. Dalam hal untuk penerimaan kami dari warga Kampung Imlay, saya selaku kecil menolak keras. Ini kami ingatkan kepada yang berwenang, kepada yang memang punya kapasitas agar segera mengevakuasi seluruh pengungsi-pengungsi yang berada dalam wilayah kerja kami. Apabila dalam limit waktu yang kami berikan sampai siang ini tidak ada action, maka kami dari warga Kampung Imlay akan mengembalikan pengungsi Rohingya ini ke dalam kapal mereka. Nah, ini adalah pernyataan yang kami sampaikan berdasarkan atas permintaan warga kami.
yang mana kondisi kami sendiri hari ini akibat inflasi, ekonomi kami sendiri juga tidak memadai. Jadi kami hanya bisa membantu secara kemanusiaan dengan limit waktu sampai siang nanti. Apabila yang berkapasitas menangani pengungsi ini tidak dalam sesegera mungkin mengeksekusi, maka kami akan memindahkan mereka pengungsi ini ke dalam kapalnya kembali. Saya rasa demikian. Kalau ada salah dalam penyampaian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setuju aku. Bisa dilihat sendiri kan? Ini orang setempatnya aja tuh bisa loh bilang menolak gitu dengan cara kayak gini-gini, bisa tegas gitu. Makanya nggak heran kalau tadi Bapak Polri ya bilang, Bapak dari polisi iya bilang ya kalian harus tegas kayak gitu, jangan malah disuruh pulang gitu. Maksudnya ini aja mereka maksudnya jangan disuruh pulang kapalnya, tahan gitu maksudnya kan? Iya, maksudnya kayak masyarakat setempat aja bisa gitu buat bertindak tegas gitu. Masa iya yang harusnya lebih tegas nggak bisa? Masalahnya kalau kapal udah pergi itu nggak bisa nyuruh pulang lagi. Kita tidak ada gitu, tidak ada kendaraan. No. Nah. Clear aku ini jangan sampai nih ya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nanti aku yakin pasti yang disalahin pasti warga setempat. Iya. Iya, apalagi netizen yang tidak mengerti, kayak ada loh netizen yang terima aja, kasihan kemanusiaan. Hei, nggak ngedengar sendiri tadi ngomong. Di sini aja kita kondisi perekonomian tuh masih struggling gitu. Hei netizen, hei, tolong. Makanya kalau nonton tuh jangan setengah-setengah gitu. Jangan cuman EVP ini satu dong misalnya gitu kan. Terus nggak mau cari tahu ini kenapa, itu kenapa gitu. Tiba ngomong, kasihan dikasih tolong aja. Tolong gitu. Ini tuh kita ke next ya. Terus Nyoh. Ya. Ini lastnya kita tutup dengan ini memang nemu kawan. Entah saudaranya UNHCR gitu atau memang dia orang Rohingya juga gitu. Dari sekian banyak akun yang memprotes kedatangan, ini cuma satu akun yang nge-support ini nih. Ini ada contoh ada 2 video nih yang video ini ya, kepada pihak yang terkait masalah Rohingya agar segera menemukan solusi yang terbaik katanya. Tapi videonya kayak gini. Ceki. Play. Bang. Ini gini dah kita. Itu tadi masih bisa. Udah sudah sedikit tadi makanya minta bang ganti gitu. Kita aja ya kalau makan ayam goreng nih sampai diemut tuh tulang saking enak gitu. Ini kan apa ya, wajar kalau netizen mempertanyakan ini pakai budget UNHCR atau APBD nih. APBD di setempat nih gitu. Kalau sampai pakai APBD setempat, wah, ya menurutku wajar kalau warga setempat merasa marah kayak, hei, halo, gue nyari duit loh buat makan. Ini tek ayam seloyang begitu, segambar gitu. Masalahnya nih, ini aku pikirin kontribusi anda itu sama negara ini apa? Tidak ada. Kontribusinya menu-menuin aja. Gak ngerti loh aku. Sampai aku setuju nih komenan dari Syarif. Jadi iri gue hidup enak makan tidur begitu katanya. Asli. Makan gratis, tidur gratis, ngemprut, makan tidur ngemprut gitu. Iya, siapa yang nggak mau kayak kalau semua warga negara Indonesia kayak gitu mah enak ya. Kalau semua warga Indonesia udah makmur, nggak ada tuh stunting, nggak ada tuh korupsi, semuanya pada berlebih gitu kan ya. Oke lah. Ini tolong. Dan ini postingan dari akun BTJ Trip Aceh ini yang bikin emosi ini meluncur. Nih di postingan 6 jam yang lalu dia cuma caption hanya sebatas kemanusiaan, warga sedikit berbagi katanya. Indonesia baik banget. Anda bantu aja sendiri gitu. Aduh, emosi.
In Rohingya language, Korea. In English language, thank you. Nggak tahu. Sumpah, aku kasihan ke warga setempatnya, warga Sabangnya. Tadi yang kayak kadesnya ya, kayak kepala desanya yang bilang kita di sini juga kondisi perekonomian masih begini gitu. Kok ya dibebanin lagi? Tolonglah. Ini aku jadi kebayang gitu loh, Mang. Jadi kayak mungkin mereka keseharian makan juga udah kayak pas-pasan mungkin gitu ya. Terus giliran buat pengungsi. Maksudnya terus kayak mungkin harus berbagi lagi sama yang kayak gini, Mas. Duh, kayak terlalu sedih gitu nggak sih? Gimana? Kalau Santuy People gimana nih? Apakah yang pro semua ke warga Sabang gitu apa, atau ada juga Santuy People yang ternyata pro ke Rohingya gitu? Enggak mah, ngasih sudut pandang baru, enggak apa-apa. Kita sih perbedaan tuh oke gitu. Cuma ini aja nih monus-monusnya. UNHCR, tolonglah, emosi aku. Udah Nyo, sekarang kita meluncur ke intermezzo aja ya. Terlanjur panas kepala. Nyo, kepala lagi panas gini enaknya kita lihat-lihat binatang, emeng yang lucu-lucu, gemoy-gemoy, ciki-ciki, wow. Play. Anda bukan hamster Rohingya kan ya? Hey, Aduh, ya bisa kan hamster? Allah. Wah, lari-lari ini tidak pengen rebahan minum. Rebahan minum, ya Allah. Untung Anda hamster dan gemoy, jadi kita tidak emosi ya Bu ya. Aduh, lucu santuy banget santuy. Kita kasih jadi kayak ini males mau minum berdiri gitu kan sambil rebahan. Even minum aja dia males, padahal dia haus. Next ya. Just. Meng marah, Meng disuntik. Wow. Play. Kencana ya. Kencana. Sakit tahu gitu kan. Sakit itu ya. Tapi mukanya gitu ngek, lambat-lambat itu. Ya Allah. Tapi terakhirnya meluk gitu. Sakit tahu kamu tuh. Kamu tuh sakit gitu kali ya. Ayo next ya. Terus. Yo, aku kangen Woyong. Ciki-ciki wow. Play. Pulang main marah-marah guys si Woyong tuh, lihat mereng-mereng jalannya. Gara-gara ngeliat si Rocky nih main ke rumah. Rockynya pura-pura tidur guys. Aku nggak lihat kata Rocky. Aku adalah batu. Itu Rockynya Patrick tuh dong. Kan Ki, kamu itu tambah hissing dia ya. Ki, pulang aja Ki. Ya pulang yuk. Woyong pantang mundur. Dicariin abangmu tuh nah. Woyong udah mulai menjadi tuh mukanya kayak gitu tuh. Telinganya udah ngangkat, bahaya guys. Udah preman mode on ya. Mode on di hissing gitu ya, macem-macem di hissing preman mode on. Kita kasih nextnya nih. Just. Ninyo. Ya. Lucu banget ciki-ciki people. Play. Mukanya lucu banget. Ganteng banget lagi digituin ya. Dia ibaratnya pakai jas sudah kegedean, gak bisa dikancingin. Untuk Shadow ini lucu banget. Lucu banget. Anteng lagi emang. Kayak meskipun digituin kayak ya udah, tetep aja stay gitu. Mana mukanya gemoy banget lagi. Gemoy, ini lucu banget sumpah. Ini kita meluncur kelasnya Nyo. Terus. Nyo. Lasnya ada babu yang panik. Katanya emengnya dikirain kena penyakit serangan jantung. Ciki-ciki people. Play. Disangkanya meninggoy gitu, jadi dia langsung kayak dibangun gitu. Iya, lagian kan biasanya kucing kan kalau mau tidur ada aba-abanya. Ini mungkin dia lagi shiftnya dia, jam kerjanya dia gitu, makanya dia tahan semaksimal itu ya nggak kuat. Disangkanya meninggoy. Aduh. Tuh. Kayaknya aku kalau jadi orangnya juga begitu deh, kayak ini kenapa nih kucing tiba-tiba begini gitu, juga panik. Ternyata ngantuk, tolonglah ngantuk. Abis itu dibangunin kayak kenapa gitu. Tolonglah. Dalanya kita kita meluncur ke Say Thanks to Super Thanks. Luncur. Terus Nyo. Yes. Super Thanks kita ada 3. Iya ada 3. Yang pertama kita buka dari As Always. Iya, Gataviana Bipri Queen sepertinya diwakilin sama Koko Kecil. Terima kasih. Oke, disambut sama Marsha. Laporan ditolak, mari kita viralkan sampai ada justice-nya. Semangat Pak pengacara. Oke, nextnya ada dari Rangkampuang. Gue demen banget sama Kiki Suca ya, makin berani semenjak deket sama si Kaisang. Salam santuy Nyomang Yongs. Dari Oke Zaki ini.
Numpang lapaknya Kak Alvia cantik ya, kok bisa ditolak ya? Katanya bukti belum kuat, tapi kenapa Jackson banyak-banyaknya ya? Sungguh-sungguh membagongkan. Intermejanya Dustin bikin ngakak ya. Bener juga kalau pagi Anabul pasti meong-meong padahal sudah dikasih makan. Semua pintu kamar minta dibuka. Kalau sudah dibuka, Anabul sudah masuk tiap kamar dan ngecek babunya baru dia. Jadi ini kayak Pak Mandor ya. Patroli. Nextnya dari Pulau Dewata official. Aku yang sikat ya. Nitip opini ya. Ditolak sama karena yang terlibat kasusnya juga itu Real Madrid bertabur bintang katanya ya, dengan harapan masyarakat hopeless dan menyerah. Tapi old people nggak ngerti kalau hukum rimbamu sudah waktunya ditutup dengan suara kemanusiaan yang bebas bergema, nggak kayak dulu di zaman mereka ya. Gue sangat ingin kasus ini dibuka lagi dan dijalanin dengan adil tanpa keberpihakan hukum, bukan karena seru, tapi demi generasi berikutnya. Betul. Biar setelah kita nggak ada lagi anak, kita akan membersihkan sisa-sisa old people ya kan. Bener, setuju. Maida Pratama, kemungkinan banyak yang ketakutan ini, banyak bintang yang terlibat masuk maju ke DPR lah kalau gitu. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Mari kita bubarkan mereka. Buat hukum negeri ini. Sumpah sebel lihat si cacing Kim Oyong lope. Nah ini sampai 2 kali loh Pulau Dewata official nih ya. Satu lagi nyomang nitip ya, berhubung gue udah jadi bapak-bapak, nggak ngikutin sosmed, IG, Twitter atau X ya, atau apapun gue nggak ngikutin, cuma YouTube sosmed gue katanya, cuma YouTube-nya. Berita dunia luar tuh cuma tahu dari sini beberapa channel lain. Mantap, terima kasih sudah jadi salah satu channel yang jadiin referensi berita luar ya. Senang di sini karena backsoundnya Ragnarok banget, berasa lagi cek pendingnya di Frontera. Anda satu generasi sama saya, Anda, tolonglah. Cek pendingan di Frontera lagi. Mau nanya dong, update beberapa kasus Densus versus VH, nggak ada kelanjutan. Kode Blue versus Jongos, tidak ada kelanjutan. Terakhir, kabar perselingkuhan Poring sama Poporing, emang bener anaknya tuh Marina. Beda dong. Poring tuh yang pink, Poporing tuh yang hijau. Kenapa anaknya jadi ungu? Tolonglah. Oh, Marina yang ini bahasa game itu. Aku nggak tahu, aku ketawa-ketawa aja. Nextnya Viranto, bantu jawab Om. 1 belum ada, 2 sama belum ada, 3 kayaknya salah deh, lebih ke Poporing sama Drops jadinya Marina. Nah, Poporing hijau sama oranye jadinya ungu gitu. Oke. Kalau melihat pigmen warnanya, tolonglah. Sama nih nyangkut di sini gegara Time of Frontera, mantap. Geng-geng RO zaman dulu ya, dilanjut lagi jadi ngobrol. Nextnya dari inilah saus jelas ya, dari saus cabai extra hot. Numpang lapak komentarnya ya Kak. Tentu saja pihak Seragam Coklat nggak berani menerima dan memproses laporan kasus ini. Kok kalau diusut lebih lanjut dan dilakukan penyelidikan bakal geger dunia persilatan. BTW Pak FS yang terhormat beneran mau berkicau gak? Ya. Itu kunci gemboknya tuh itu. Iya, kita sih berharapnya dia mau jadi saksi lah ya. Tapi kita tinggal nunggu kelanjutannya. Hari ini kita bahas Rohingya dulu beserta emosi-emosinya. Untuk warga Sabang tetap semangat terus, banyak netizen yang support kalian ya. Pokoknya mah UNHC AHR HRFR Alir pokoknya closingnya. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super teks pada kita dan juga memberikan ruang kepada satu people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang mewakili Juragan Abu. 2 topi mangkok cabut dulu dan ciao.